Shalom, selamat pagi semua. Di pagi hari ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Kasih Allah. Namun, sebelum itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama malam tadi, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Ya Bapa, terima kasih pula atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini, kami akan mendengarkan renungan. Berkatilah renungan pagi hari ini, agar berguna bagi masa depan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum kita masuk ke renungan, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Bacaan diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dari 7 ayat di atas, saya ingin menegaskan 2 ayat. Ayat yang pertama adalah ayat keempat yang bertuliskan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam ayat ini jelas tertulis bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat menyayangi kita sebagai manusia ciptaan-Nya. Lalu Allah memberikan kita kasih berupa apa? Pasti kita bertanya-tanya seperti itu. Kasih-Nya berupa pengampunan. Ya, Allah memberikan kita kasih berupa pengampunan. Hal ini dituliskan dalam ayat kelima, yaitu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Allah sangat menyayangi kita sebagai manusia. Ciptaannya, Allah sangat-sangat sayang. Sehingga sekalipun kita belok ke jalan yang salah, Allah pasti akan setia menunggu kita untuk kembali. Selagi kita mau bertobat dan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, Allah pasti akan selalu berada di sebelah kita, selalu berada di samping kita. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah tindakan konkret apa yang memperlihatkan kasih Allah. Tindakan konkret apa yang memperlihatkan kasih Allah. Contohnya saja di pagi hari ini. Teman-teman dapat bangun dengan nyaman dan dapat menghirup udara yang segar. Itu karena apa? Ya, itu karena kasih Allah. Contoh lain, semisal teman-teman menginginkan barang X. Oke, Tuhan memberikan. Nah, itu adalah kasih Allah. Kasih Allah berupa apa? Allah memberikan kita apa yang kita inginkan. Namun, apabila Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, apakah itu berarti Allah tidak mengasihi kita? Salah. Teman-teman salah. Mungkin
alasan Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan itu karena Tuhan ingin menegur kita. Misalnya kita hanya berdoa untuk meminta sesuatu. Kita hanya meminta. Namun saat kita tidak membutuhkan sesuatu, kita lupakan Tuhan. Tuhan dilupakan, tidak membaca kitab suci, tidak berdoa. Nah, Tuhan ingin menegur kita melalui yaitu tidak mengabulkan permintaan kita. Terkadang juga kita tidak menyadari hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Hal ini karena apa? Ini karena Tuhan memberikan kasih-Nya melalui perantara. Ya, perantara. Tuhan tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan jatuh dari langit, tidak. Tuhan memberikan kasih-Nya melalui perantara. Perantara berupa apa? Berupa orang-orang di sekitar kita. Contohnya saja orang tua, kakak, adik, nenek, teman, kakek, dan lain-lain. Pokoknya orang yang dekat dengan kita. Misalnya gini, kita disayangi oleh keluarga kita. Itu tentu saja tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan menyayangi kita, namun memberikan kasih sayangnya melalui perantara, melalui orang tua, melalui kakak adik, melalui keluarga kita. Maka dari itu, semoga dengan ini teman-teman lebih detail memahami apa yang Tuhan berikan kepada kita. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan dari renungan hari ini yaitu, apa sih yang ingin Tuhan sampaikan pada kita melalui kasih-Nya? Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kasih-Nya? Setiap tindakan Tuhan pasti ada maknanya tersendiri. Lalu, apa makna dari kasih Allah yang Ia berikan kepada kita? Jawabannya adalah Allah ingin kita memertakan kasih kepada sesama. Hal ini dituliskan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah tidak ingin kasih yang Ia berikan kepada kita berhenti di kita saja, titik. Tidak. Tuhan ingin kasih yang diberikan kepada kita untuk tersalurkan pada sesama kita. Contohnya saja, contoh kasih yang dapat kita berikan adalah membantu sesama yang kekurangan, memberikan saudara kita simpati, empati, dan compassion pada saudara yang membutuhkan dukungan dan bantuan kita. Itu adalah contoh kasih yang paling sederhana yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Terima kasih telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama renungan tadi. Berkatilah renungan tadi agar berguna bagi masa depan kami. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah aktivitas kami agar berguna bagi kami, orang lain, dan dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan